Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 10B udah terkirim linknya, Nak. Alhamdulillah. Ya, sambil kita nunggu teman-teman sayang. Cepat, Nak. Cepat, Nak. Baru 7. Ini lagi bergabung lagi yang lain, silahkan, Nak. Alhamdulillah kita hari ini bisa Zoom ya, tidak mendengar rekaman lagi sambil menunggu teman-teman yang Ustazah kirim kemarin, baik materi rekaman bisa dipahami, Nak? Bisa? Udah dibuka atau belum? Udah, alhamdulillah bisa dipahami kan? Kemudian tugas-tugas ya, kalau ada satu orang yang bertanya udah Ustazah jawab. Jadi di perhitungannya, tapi Ustazah janji kemarin Ustazah kirimkan itu ya, tapi belum dikirimkan ya, Nak. Jadi mohon maaf, memang ada hal-hal yang terbagi konsentrasi Ustazah. Jadi insyaallah nanti artinya tidak akan mempersulit antuna untuk di ujian nanti, atau dengan kata lain materi yang Ustazah keluarkan nanti di ujian insyaallah yang sudah nanti akan kita ulang-ulang lagi sebelum liburan Syawal atau setelah Syawal, sebelum ujian kita ya, Nak ya, termasuk ujian prakteknya. Oke, baik, kita mulai. Tentunya pertama-tama kita tak henti-hentinya dan yang paling pantas kita lakukan setiap saat, setiap detiknya itu adalah selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tak bisa, Nak, kita hitung, tidak bisa kita ucapkan dengan kata-kata limpahan rahmat dari Allah dalam segala hal, dalam lini kehidupan kita, mulai dari kita bangun tidur tadi sampai nanti kita tidur kembali malam, begitu dari hari ke hari dan seterusnya. Jadi tentunya sepantasnya lah yang kita layak kita kerjakan itu adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selawat dan salam kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau dan pengikut beliau sampai di hari akhir nanti. Kita selalu berdoa kehadirat Allah, semoga kita tetap istiqomah menjalankan agama kita ini dengan mencontoh tauladan dari sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, kemudian ananda sekalian, Ustazah Nina tak henti-hentinya selalu mohon maaf kepada antuna sekalian, mungkin tidak maksimal, tapi Ustazah Nina selalu berusaha untuk pembelajaran-pembelajaran yang kita kerjakan itu, yang kita lalui adalah antuna paham. Nah, untuk praktik ini bisa jadi kalau tak memungkinkan sebelum Syawal, kita mulai setelah kita akan kerjakan setelah Syawal ya, Nak. Karena walaupun memang sangat dekat antara masuk sekolah setelah libur Syawal dengan ujian, tapi tak jadi masalah, nanti akan ada kita ketemu di laboratorium ya, demikian. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekaman yang Ustazah kirimkan ke antuna sayang, sebelum kita mulai pokok bahasan kita yang berikutnya, pokok bahasan kita atau bab terakhir. Coba buka kameranya sayang. Dea, mana Dea Kalika? Dea, sehat Nak? Dea, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah. Insyaallah ibadah-ibadahnya di bulan Ramadan tahun ini maksimal, dan kita selalu berdoa sampai umur kita di akhir Ramadan tahun ini, dan sampai juga atau ketemu di Ramadan berikutnya. Maksimalkan sayangnya Al-Qur'annya dan ketakwaan kepada Allah. Oke, enggak ada pertanyaan, Nak? Ada kemarin menjapri Ustazah satu orang yang mempertanyakan soal-soal yang sudah Ustazah kirimkan.
Kalau tidak ada, insya Allah mudah-mudahan dipahami ya. Nanti kalau nggak ada boleh ditanyakan lagi. Jadi sebagai informasi di awal, nanti Ustazah akan informasikan bahwa nanti ujian praktik kita masalah getaran harmonis yang akan Ustazah terangkan ini berikutnya. Kemudian nanti ujian-ujian Ustazah ambil mengenai dari momentum, kemudian energi dan usaha. Nanti saya yang sabar, nanti Ustazah akan sampaikan sebelum ujian. Kalaupun tak memungkinkan nanti di Zoom, di grup kelas nanti Ustazah akan berikan ya. Kita mulai dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu ya gerak harmonik sederhana. Nah, kalau ditanya apa itu gerak harmonik sederhana? Jadi gerak harmonik ini maksudnya gerakan yang berulang-ulang. Apa itu gerakan berulang-ulang? Wah, banyak sekali contohnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Boleh Antuna buka bukunya sayang? Buku fisikanya nak. Bab 10, bab terakhir yaitu getaran harmonis. Halaman 246. Ya. Udah nampak di bukunya? Ya, kalau nggak ada bukunya ya udah nggak apa-apa, nanti kita lihat aja ini, nanti insya Allah Ustazah share aja materinya. Nah, jadi tadi apa Ustazah katakan nak, gerak harmonik itu adalah gerakan yang berulang. Di sini dicontohkannya gerak benda dalam hal ini yang diikat dengan pegas dan licin dan pada lantai yang licin. Jadi ada saatnya teregang, ada saatnya tertekan. Ini terus berulang sampai gaya yang diberikan kepadanya minimal ya, atau habis. Nah, kemudian ini hanya ininya saja. Dari kondisi seperti ini kita ketemu dengan seorang fisikawan yang bernama Robert Hooke. Dari materi yang dia bahaskan ini, atau dari percobaan yang dia lakukan, didapatkannya perumusan dalam hal ini gerak harmonik yang dicontohkannya di sini adalah gerakan pegas. Itu di buku Antuna juga sama, bisa dilihat halaman 247 ya, halaman 247. Nah, jadi ini persamaannya ini ya, bahwa min kx. Min di sini adalah tandanya ketika ditekan, kemudian ketika dia kembali ke posisi setelah ditekan. Nah, kemudian ada yang namanya istilahnya gaya pemulih, itu yang di ini Robert Hooke ini, dan seterusnya. Kemudian apa itu K? K itu adalah konstanta pegas nanti berikutnya ya. Nah, kita lanjutkan. Ada syaratnya bahwa sebuah gerakan itu dikatakan gerak harmonik. Bukan misalnya Antuna naik sepeda ke mana gitu, itu dikatakan gerak harmonik ya. Tapi ada apa itu? Gerakannya periodik atau bolak-balik. Kemudian gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan. Antuna pernah lihat bandul jam nak? Mungkin di rumah Antuna juga ada jam yang istilahnya yang udah barang antik itu sekarang pakai bandul jamnya ya. Atau mungkin antum pernah ke satu tempat ada ketemu jam yang ada bandulnya. Itulah paling mudah memahami gerak periodik atau gerak harmonis ini, karena di situ ada bandulnya, dan bandulnya itu melewati posisi keseimbangan. Yang mana posisi keseimbangannya itu bisa dia vertikal, bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Kemudian percepatan dan gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi keseimbangan benda, dan seterusnya. Nah, arah percepatan atau gaya yang bekerja pada benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Itu yang saya sampaikan tadi. Mungkin supaya ini nanti ada gambarnya ya, nak, yang bandul itu yang mana itu posisi keseimbangan. Atau mungkin boleh Antuna buka buku Antuna kalau ada bukunya ya.
yang kita kenal dengan ayunan fisis atau ayunan sederhana. Halaman 255 yang ada buku. Halaman 255 yang ada buku itu pada contoh pada bandul sederhana. Itulah yang Ustazah katakan tadi pada bandul jam ya, pada bandul jam dan seterusnya yang nggak ada bukunya kita lihat nanti di sini ada ini nak. Nah kemudian gerakan harmonis itu sendiri yang tadi bolak-balik, kemudian ada arahnya, ada percepatannya, kita bisa menghitung periode dan frekuensi. Ya, periode dan frekuensi. Nah, di sini periodenya T disimbolkan dengan T besar ya, sama dengan 2pi kali akar dari M per K. Apa itu M, apa itu K, ada konstanta pegas. Nah, kemudian frekuensi kebalikan dari periode. Ini kalau antuna menghafal rumus ini turunannya enak ya. Ini menurunkan rumus sehingga dapatlah rumus untuk frekuensi dan untuk periode. Jadi kalau antuna supaya jangan pening belajar fisika itu sayang, banyak kali rumusnya Ustazah, yang mana lah yang ana ingat ini. Antuna kalau misalnya membaca buku fisika, antuna mudah sekali. Nah, yang mana rumus yang dipakai Ustazah? Yang mana yang turunan rumus? Biasanya kalau yang rumus itu ada nomornya. Coba antuna buka halaman 256 yang ada buku fisikanya. Ah, itu dia contohnya sudah rumus itu. Periode sama dengan 2pi kali akar M per K. Nomornya 10, 13. Jadi kalau yang tidak ada nomornya itu adalah turunan atau menurunkan rumusnya. Itu tak usah difikirkan, tak usah dilewatkan saja supaya jangan pening ya. Jadi seperti ini. Ini pun ada cara mudah menghafalnya sayang. Antuna cukup menghafal yang satu ini aja. Yang periodenya nggak usah dihafal, nggak usah. Karena tapi antuna harus paham bahwa periode itu adalah seper dari frekuensi. Jadi misalnya antuna menghafal rumus frekuensi 1/2pi akar kali akar K per M, maka periode 1 per ini ya. Tapi kalau tentunya jangan silap matematikanya. Kalau silap matematikanya nanti jadi salah rumusnya dan seterusnya. Jadi ini ada contoh soal ya, di sini ada contoh soal dan ada pembahasannya. Nanti ini insyaallah akan Ustazah share setelah pembelajaran kita ini. Nah, kemudian ada persamaan getaran harmonis ini. Nah, kemudian ada istilahnya simpangan getaran harmonik. Tadi kan katanya gerakannya apa nak? Bolak-balik ya. Nah, salah satu gerakan yang bersifat bolak-balik ini ya, itu getaran harmonis ini tadi, dia akan kalau kita gambarkan nak, dia akan menghasilkan gelombang sinusoidal. Apa itu gelombang sinusoidal? Mungkin di matematika antuna belum belajar ini ya, belum belajar trigonometri. Udah? Siapa yang bisa jelaskan? Udah belajar belum trigonometri? Zahra? Udah sayang? Udah nak? Trigonometri yang ada sinus, kosinus, sudah belum? Nah, sudah, berarti udah kenal kan yang namanya bentuk sinus itu kayak gini kan? Nah, bentuk sinus itu atau sinusoidal itu seperti gelombang apa ini nak? Gelombang? Masih ingat waktu di SMP gelombang apa ini yang? Kalau di SMA nanti belajar gelombang itu kita nanti kelas 11. Gelombang transversal. Nah, ya. Inilah dia. Jadi bolak-balik. Nah, inilah dia awal atau cikal bakal dari pelajaran gelombang yang berikutnya akan antuna pelajari di SMA. Kalau di SMP, antuna belajar gelombang itu cukup antuna ketahui kecepatannya, frekuensinya, periodenya sudah. Kalau di SMA, itu antuna sudah lebih jauh lagi, yaitu yang namanya persamaan sinusoidal. Inilah dia. Y sama dengan A sin theta. Atau dipanjangkan lagi A sin omega T, atau dipanjangkan lagi A sin 2pi kali T per T kecil per T besar. Ini semuanya ada hubungannya dengan persamaan-persamaan yang sebelumnya. Apa itu? Bahwa omega itu kecepatan sudut. Udah belajar gerak kan? Udah belajar gerak sayang? Semester 1?
Apalah itu yang mempunyai kecepatan sudut? Gerak apa nak? Baby, baby, gerak apa sayang yang ada kecepatan sudut? Omega kan kecepatan sudut, ya kan? Gerak apa nak? Waktu belajar gerak semester 1, gerak apa sayang? Baby, apa yang ada kecepatan itu kan ada kecepatan sudut, ada kecepatan linier. Kecepatan sudut seperti huruf V tapi bacanya omega. Atau siapa yang bisa jawab? Para Hilwa. Para Hilwa buka kameranya nak. Para Hilwa. Iya, ya. Bukalah kameranya, Ustaz, tengoklah dulu sedikit. Apa enggak pakai jilbab nanti? Siapa yang bisa jawab nak? Apa itu gerak apa nih yang punya kecepatan sudut? Gerak apa sayang? Gerak apa? Zahro sama adik. Ini adiknya yang mana nih? Adik sama kakak yang mana nih? Yang jilbab kuning, kakak apa adik? Kakak apa adik? Kakak yang bunga-bunga, adik. Barakallahu fiik. Azharo, gerak apa Azharo? Azharo Zuhra. Yang punya yang omega apa nak? Gerak melingkar. Jangan lupa lah saya, ya. Jadi gerak melingkar, namanya gerak berulang tadi kan. Dah. Dan seterusnya, ini jangan lupa, ini penurunan rumus saja ya. Penurunan rumus yang dipakai itu adalah yang ini. Nanti insya Allah waktu menyelesaikan soalan ini Antuna akan mudah memahaminya ya, karena waktu kita terbatas. Jadi tadi ada kecepatan, ini kecepatannya itu turunan pertama, percepatan turunan kedua, diferensial udah matematikanya. Astrira ini nama Umi apa nama siapa ini? Nama Barakallah. Jangan nama Umi lah yang ini. Oh iya nak. Apa namanya? Udah di matematika Aisyah Najmi. Udah belajar belum diferensial sayang? Belum ya? Iya memang belum, betul. Kelas 11 nanti. Jadi apa itu maksudnya diferensial? Nah ini nanti akan Ustazah terangkan khusus ya. Jadi hari ini untuk sekedar ini aja pengenalan saja, dan seterusnya inilah dia ada contoh soalnya. Nanti insya Allah Antuna bisa ini sendiri, bahas sendiri. Jadi minggu depan kita akan belajar berikutnya, yaitu masalah energi gerak harmonik sederhana. Ada hubungannya dengan pelajaran kita yang kemarin, yaitu usaha dan berbagai jenis energi, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Jadi kalau Antuna tidak paham satu bagian fisika itu, nanti akan berikutnya ada lagi yang tidak paham, karena dia merupakan satu paket ya, satu paket quantum learning ya, satu paket. Yang satu akan memberi pemahaman lebih jelas lagi ke yang berikutnya. Demikian ya. Jadi Ustazah rasa untuk hari ini insya Allah setelah ini akan Ustazah share materi ini ya ke grup kelas. Demikian Ustazah sampaikan hari ini. Kita sudahi, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo sama-sama kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita baca doa nak. Allahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.